主日学校，主日学校是我们儿童大家庭，敬爱天父，同胞相亲，快乐团契的新生命，学习圣经，赞美不停，儿童爱主教会复兴，我主命令，乐意遵行，一生一世荣耀主名。欢迎朋友们参加今天的主日学校。Selamat pagi anak-anak, hari ini kita ketemu lagi di Sekolah Minggu Online. Lose Budi akan cerita mengenai buah roh yang ketujuh. Yang pertama kasih, kedua sukacita, ketiga damai sejahtera, keempat kesabaran, kemurahan, dan yang keenam adalah kebaikan. Dan yang hari ini Lose Budi akan cerita mengenai kesetiaan. Sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih jikalau pagi hari ini kami berkesempatan untuk memulai sekolah minggu online. Tuhan, hari ini kami akan belajar mengenai kesetiaan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi berkat dan juga teladan bagi kehidupan kami, untuk kami boleh menunaikan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita melihat sebuah gambar anjing. Anjing ini bernama Hachiko, sejenis anjing Akita yang pemiliknya adalah Profesor Hidesaburo. Anjing ini lahir 10 November 1923 dan anjing ini meninggal pada tanggal 8 Maret 1935. Anjing ini menceritakan sebuah arti kesetiaan. Yuk kita lihat filmnya berikut ini.
Nah, anak-anak sudah selesai toh lihat filmnya Hachiko. Nah, di sana anak-anak bisa belajar. Seekor anjing bisa menunjukkan kesetiaan pada tuannya dan menunggu tuannya dengan setia sampai akhirnya meninggal. Di dalam Alkitab, kita juga bisa belajar dari seorang Moab, perempuan Moab yang bernama Ruth. Ruth ikut dengan Naomi, seorang Yahudi yang mengungsi pergi ke Moab karena mengalami kekeringan. Tetapi suaminya meninggal, hanya tinggal Ruth, Orpa, dan Naomi mertuanya. Sewaktu Naomi akan kembali ke tanah Israel, akhirnya Orpa meninggalkan Naomi. Dan hanya Ruth yang tetap setia menemani Naomi kembali ke Israel. Meskipun Israel bukan tanah kelahiran dari Ruth. Di sini Ruth juga menunjukkan kesetiaan terhadap Naomi mertuanya. Nah, anak-anak bisa melihat videonya berikut ini. Halo, ini adalah Ruth. Halo. Dia adalah orang Moab. Ia bertemu dengan Naomi yang sedang menetap di Moab karena kelaparan sedang terjadi di tanah Israel. Naomi mempunyai suami bernama Elimelek dan mempunyai 2 anak laki-laki, yaitu Mahlon dan Kileon. Tidak lama kemudian meninggallah Elimelek. Lalu Mahlon menikah dengan Orpa dan Kileon menikah dengan Ruth. Orpa dan Ruth adalah orang Moab. 10 tahun lamanya mereka tinggal di Moab. Tetapi Mahlon dan Kileon meninggal dan Naomi pun hanya tinggal bersama 2 menantunya. Naomi ingin pulang ke tempat asalnya, yaitu Bethlehem, karena ia tahu kelaparan di negeri itu sudah berakhir. Mereka berkemas dan bersiap-siap untuk pulang ke Bethlehem. Namun, di tengah perjalanan mereka menuju ke Bethlehem, Naomi pun berkata kepada kedua menantunya, Pergilah, pulanglah ke rumah ibumu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kamu seperti kamu mengasihi aku. Tetapi mereka tidak mau kembali ke Moab. Dan Naomi pun berkata, Pergilah, pulanglah. Mereka menangis. Dan Orpa mencium Naomi untuk pulang ke tanah Moab. Tetapi Ruth tetap diam di sana untuk ikut dengan Naomi. Jangan paksa aku untuk meninggalkan kamu. Sebab kemana kamu pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Naomi dan Ruth berjalan bersama-sama menuju Bethlehem. Anak-anak, yang terakhir kita akan melihat sebuah contoh, yaitu Tuhan Yesus sendiri, di mana Tuhan Yesus memberikan teladan kesetiaan yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada Bapanya yang di surga. Sewaktu Tuhan Yesus menghadapi kayu salib, dia berdoa di Taman Getsemani bersama 3 orang muridnya. Dan kita akan melihat doa Tuhan Yesus kepada Bapanya. Yesus mengetahui bahwa saat kematiannya bagi dosa-dosa manusia sudah hampir tiba. Lalu ia berdoa,
Ya Bapa, jika kau mau ambillah cawan ini dariku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Ada malaikat dari surga memberikan kekuatan pada Yesus karena begitu berat beban yang ditanggungnya sehingga peluhnya menetes bagaikan titik-titik darah. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Anak-anak, hari ini kita belajar 3 cerita. 1 dari Hachiko, kedua dari Ruth, dan yang ketiga dari Tuhan Yesus sendiri, di mana ketiga-tiganya bisa melakukan kesetiaan. Nah, bagaimana anak-anak bisa setia? Caranya, anak-anak harus betul-betul punya hati yang mau menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sewaktu kita sudah menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka buah roh akan meluap dari hati kita. Karena kasih Allah sudah memenuhi hidup kita. Dengan adanya kesetiaan, maka timbullah ketaatan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan melalui doanya kepada Bapa, sehingga dia bisa melalui peristiwa salib yang betul-betul menyelamatkan umat manusia. Kita akan menghafalkan ayat nas hari ini sebagai penutup cerita sekolah minggu ini dari Amsal 12 ayat 22b. Amsal 12 ayat 22b yang berbunyi, orang yang berlaku setia dikenannya. Satu kali lagi ya. Amsal 12 ayat 22b yang berbunyi, orang yang berlaku setia dikenannya. Oke. Semoga anak-anak bisa melakukan dan anak-anak bisa setia sehingga anak-anak boleh diperkenan oleh Tuhan. Baik. Kita akan tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Ya, Pastor Budi akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur jikalau hari ini kami boleh belajar mengenai kesetiaan. Biarlah melalui teladan cerita yang kami lihat dan kami dengar, boleh kami lakukan, dan terutama apa yang Engkau teladankan melalui peristiwa Getsemani, kesetiaan Tuhan dan ketaatan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami, boleh menjadi kesetiaan kami yang kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas semuanya Bapa. Sebentar kami akan berpisah, Tuhan pimpin kami, ajari kami dalam seminggu ini boleh menjadi berkat dan boleh setia melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak di sekolah minggu online minggu depan. Ayat persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah.
itu adalah ibadahmu yang sejati.主热水只会完毕，我们要回家记，再会。